just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. Hey, hey. Yeah, yeah. Permasalahan sosial budaya. Permasalahan sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur budaya atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Sejak zaman dahulu, banyak sekali permasalahan sosial budaya yang muncul akibat masuknya bangsa asing ke Indonesia. Akan selalu ada hubungan antara kehidupan sosial dalam peristiwa sejarah masa lalu dan masa sekarang. Yang pertama adalah eksploitasi pembangunan berlebihan. Eksploitasi pembangunan berlebihan adalah pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan keseimbangan dan berkelanjutan lingkungan. Dahulu, banyak tenaga penduduk Indonesia yang dijadikan budak untuk perkebunan Belanda. Lahan-lahan perkebunan milik Belanda mulai dibuka pada abad 17. Sejak saat itulah babak baru eksploitasi lahan perkebunan di Indonesia dimulai. Jumlah penduduk meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan pokok. Lahan pemukiman untuk tempat tinggal semakin dicari. Akibatnya terjadi peningkatan angka alih fungsi lahan dari tahun ke tahun. Deforestasi hutan merupakan kegiatan menebang hutan atau tegakan pohon sehingga lahannya dapat dialihfungsikan. Akibatnya banjir dan kekurangan air terjadi silih berganti di seluruh negeri. Alih fungsi lahan juga terjadi di pertanian. Lahan pertanian yang berupa sawah banyak dibeli dan dijadikan perlahan perumahan. Hal tersebut dapat mengakibatkan kedaulatan pangan negara dapat terancam. Selanjutnya, kesenjangan sosial dan kemiskinan. Suatu kondisi di mana terdapat ketidaksetaraan dan berbeda masyarakat di berbagai aspek. Kesenjangan sosial adalah fenomena yang sudah ada sejak era kolonial hingga hari ini. Perbedaan pendapat atau memicu inequality atau ketimpangan. Pada peradaban, manusia yang berburu dan meramu, bercocok tanam dan menggantungkan hidupnya pada alam. Saat datang penjajah, masyarakat malah berdagang. Individu yang gigih dalam berdagang dapat menabung dan membuka lapangan usaha yang lebih besar. Sedangkan satu sisi tidak dapat mengikuti tren perubahan kebutuhan masyarakat dan akan tertinggal. Contoh kesenjangan sosial antara lain, kesenjangan antar desa dan kota, kesenjangan kualitas sumber daya manusia, kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat, dan juga kesenjangan dalam akses teknologi. Selanjutnya adalah kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Kesetaraan gender telah diinisiasi oleh tokoh-tokoh seperti Ratu Kaliamat, Dewi Sartika, Rumala Hayati, Kusnardin, dan Kartini. Namun hingga saat ini masih ditemukan ketidaksetaraan gender di Indonesia. Contoh dari kesetaraan gender yaitu 1. Kesamaan gaji untuk perempuan dan laki-laki dalam pekerjaan yang sama. 2. Tidak ada toleransi untuk pelecehan seksual, baik itu yang dialami perempuan maupun laki-laki. 3. Perempuan mendapatkan hak yang sama untuk menjadi pemimpin atau berpartisipasi dalam dunia politik. 4. Sama-sama mendapatkan pendidikan formal setinggi-tingginya. Yang terakhir adalah kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah perbuatan anak remaja yang melanggar nilai dan norma sosial serta mengganggu ketertiban umum. Setelah Indonesia merdeka dan mengalami reformasi, justru para pemudanya sibuk melakukan kenakalan remaja. Berikut jenis-jenis kenakalan remaja. 1. Vandalisme. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, rakyat beramai-ramai menyebarkan berita kemerdekaan melalui tulisan, bahkan di tembok-tembok dengan kata merdeka. Akan tetapi, hal tersebut berbeda dengan vandalisme yang merupakan aksi merusak dan menghancurkan barang berharga atau karya seni lain yang bukan miliknya. Contoh tindakan vandalisme adalah menandai tembok, jembatan, halte bus, dan fasilitas umum dengan inisial dan nama kelompok, serta singkatan atau nama sekolah. 2. Tawuran antar pelajar. Tawuran antar pelajar merupakan sebuah perilaku perkelahian yang melibatkan beberapa individu atau perkelahian yang dilakukan bersama-sama. Semangat perjuangan para tokoh sepatutnya dicontoh oleh generasi muda, utamanya pelajar untuk belajar dan memerangi kebodohan, bukan memerangi sesama pelajar. Tawuran antar pelajar telah menimbulkan banyak korban dan keresahan warga sekitar. Bahkan jika sampai menghilangkan nyawa orang lain, ancaman hukuman kurungan dapat dijatuhkan. Alangkah baiknya jika kita justru memupuk rasa persahabatan antar pelajar dan bukan permusuhan. Yang terakhir adalah penyalahgunaan narkotika. Narkotika seperti opium dan ganja sejatinya adalah obat untuk menenangkan saraf dan menghilangkan rasa sakit dalam dunia kedokteran. Selain narkotika, dikenal pula istilah medga.
yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Apabila seseorang tanpa gejala menggunakan obat tersebut di luar resep dokter, maka dapat menyebabkan kehilangan kesadaran, kerusakan jaringan, dan ketergantungan. Penggunaan obat tersebut juga dapat dikenakan hukuman karena termasuk perbuatan ilegal. Kita harus menyelamatkan generasi yang akan datang dengan melawan peredaran narkotika di Indonesia. Hey, hey.